Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara Jemaat sekalian GPB Jemaat Shalom. Nah, kita ketemu lagi kali ini dalam edisi berbeda. Kalau selama ini kita hanya melihat berkumpul bersama keluarga atau melihat channel YouTube-nya gereja kita lewat ibadah hari Minggu atau ibadah rumah tangga. Nah, ini konten baru dari kita yang kami beri nama Ngopi Sore. Ya, untuk edisi perdana ini, kami tim multimedia berkunjung ke rumah Ibu Pendeta Christine Tangkawaropiri beserta keluarga. Halo, selamat sore. Selamat berjumpa di konten baru GPIB Shalom. Ya, saya Pendeta Christine Tangkawaropiri. Selamat datang di kediaman saya di sini. Ya, namun sebelum kita mulai, sesuai dengan judul kita kali ini, Ngopi Sore, ngopi yuk. Nah, untuk edisi perdana ini, tema yang kita angkat itu tentang setia. Pasti jemaat nih, pada belum tahu nih, Ibu Christine itu lulus pendeta vikariat tahun berapa sih? Kemudian kok bisa ada di Shalom? Kan? Sejak kapan menjadi pendeta gereja di Shalom? Kemudian suka dukanya melayani di Shalom seperti apa? Nah, tema yang kami angkat adalah setia. Nah, pada penasaran kan setia yang kami maksud seperti apa? Langsung aja kita mulai. Selamat sore Ibu. Sore Kak Luis. Nah Bu, ini banyak yang bertanya. Ibu Christine sebagai pendeta gereja saudara, sekalipun memang banyak yang menanyakan gereja saudara itu apa sih? Nah, kemudian kok bisa Ibu Christine yang statusnya pendeta dari Gemim melayani di GPIB Shalom secara ya kurang lebih saya aja di Shalom udah sekitar 9 tahun. Pernah bertanya 9 tahun ini memang Ibu ini melayani di sini apa enggak ada ya. pelayanan di Gemim atau seperti apa? Gimana nih Bu? Iya. Kalau pendeta Gemim, karena saya ikut suami maka ya statusnya ikut suami, selama suami ada ya di situ saya ada. Jadi ya nggak pindah-pindah karena kemudian tidak struktural ya. Jadi tidak struktural ya bisa jadinya saya sampai sekarang, jadi mungkin juga kalau sampai tua saya di sini, itu saja ya. Amin. Ya, harapannya sih karena memang jemaat memang masih banyak yang merindukan dan masih akan terus merindukan amin. Ibu Christine melayani di gereja Shalom. Nah Bu, jadi pendeta itu nggak mudah Bu. Saya percaya itu Bu. Nggak mudah jadi hamba Tuhan itu bukan perkara yang sesimpel sebatas cita-cita orang tua kepada anaknya bahwa nak nanti kamu jadi pendeta aja nih. Nah pengen tahu nih Bu, karir perjalanan Ibu masa sekolah, vikariat, terus diteguhkan di mana menjadi pelayanan di Shalom itu seperti apa sih Bu? Menjadi pendeta sebenarnya sudah jadi cita-cita dari kecil ya, dari SD. Jadi saya dari SD itu sudah punya bayangan saya jadi pendeta. Bayangannya sih bukan, ya bayangannya gimana saya pingin memberitakan firman, ya pingin menyampaikan kebenaran Tuhan, itu bayangan. Jadi bayangannya kalau seperti itu jadi pendeta. Jadi dari SD sih bukan, dari SD sudah punya bayangan seperti itu. Dan saya juga enggak kemudian tiba-tiba lulus SMA kemudian masuk teologi. Jadi sudah memang latar belakangnya juga saya punya berkecimpung di pelayanan ya. Jadi saya juga dari SMP. Jadi ketika saya SMP, saya SD itu di Parepare, Sulawesi Selatan sampai kelas 4. Kelas 5 saya di sini. Kemudian ke SMP. SMP awalnya saya orangnya idealis ya. Idealisnya kalau ya AA gitu, maksudnya seperti pada zamannya mau lulus SMP, orang-orang pada mau ibadah teruna. Saya pikir ngapain sih hanya karena lulus kemudian pergi ibadah, ya ibadah aja gitu ya. Ya seperti itu. Jadi saya nggak suka karena ada satu tujuan kemudian dia mau
mau masuk gereja, mau jadi mau Dari aktif Tuhan di pada apa. pada Ya saat ada maunya jadi gitu ada loh. maunya. Jadi ketika diajak, ngapain saya kayak mereka, saya mau masuk ibadah ya ibadah aja gitu. Ya, tapi kemudian saya SMA saya di CD, saya di Bukit Sion loh ya, di Bukit Sion. Jadi sektor saya orangnya lebih memang, sekalipun saya pendeta Gemim, tapi pelayanan saya Sudah familiar dengan GPIB? dari kecil GPIB, saya di CD di GPIB. Ya, jadi saya di CD di GPIB, waktu itu Balikpapan masih satu, ya di GPIB Maranatha Pendeta Yeremias. Ya, saya di CD, saya diteguhkan sebagai warga CD Jemaat. Dan ketika kami masih tahun 80, ya 80, 84 ya, 84 itu cikal bakal Bukit Sion ya, 86 kan pelembagaan itu ya. Jadi 84 sektor 4 pada waktu itu saya kemudian jadi ketua teruna ya. Jadi ketika saya mengingat itu jadi ketua teruna, saya jadi ketua PT. Ketua PT wakil saya itu almarhum Marta Hunitetu sarjana teologi, kemudian sekretaris saya itu Helena Hunitetu, kemudian bendahara pendeta Sarah Hengkesa itu ketua jemaat GPIB Kurnia, dan dia punya konten yang bagus juga, konten YouTube Jeda. Ya, Bapak Ibu boleh subscribe Jeda itu, saya promosi di sini. Ya, dia orang Balikpapan juga, dan seksi kerohanian kami waktu itu PT itu ada Sylvia Pangemanan sarjana teologi, dan dia mengajar agama. Jadi semuanya itu kemudian berkecimpung di pelayanan. Jadi semuanya berkecimpung di pelayanan. Dan kemudian saya masuk teologi, ya itu cita-cita ya. Masuk teologi itu cita-cita. Saya masuk teologi, dan karena saya juga dari latar belakang keluarga yang pas-pasan lah ya, mau dibilang pas-pasan. Kemudian orang tua saya bilang, kamu ke UKIT aja. Karena di situ kamu lahir ya. Karena saya lahir di sana, di situ juga banyak saudara-saudara. Maka saya masuk UKIT. Ya karena pemahamannya mungkin terlalu polos sekali ya. Tidak ada pemikiran, oh ada PAK waktu itu, enggak berpikir. Kemudian harus ada rekomendasi, mungkin terlalu polos, tidak mengerti apa-apa. Sampai di sana, oh harus ada rekomendasi, ya harus rekomendasi gereja. Jadi saya ambil karena daripada repot rumit, saya ambil rekomendasi Gemim. Di tempat saya tinggal, ya papa tua saya tinggal. Jadi kemudian saya ya udah ambil rekomendasi Gemim. Jadi saya tidak ambil, sebenarnya ada rekomendasi Bukit Sion, tapi karena ya nggak usah lagi, jadi saya ambil rekomendasi Gemim di mana saya tinggal, Kakas Kasen Peniel. Kemudian ya saya kuliah di sana. Ya kuliahnya sih kalau kita mau bilang kuliah, semua punya masalah ya, punya tantangan, tapi semuanya dari ke kitanya juga, semua kembali ke kitanya. Kita apa tujuan kita? Jadi tujuan kita mau apa ya? Jadi ya ada banyak orang yang mungkin tidak selesai, ada banyak juga orang yang saya juga pernah lihat bagaimana narkoba, tapi oh begini ya narkoba ya. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak akan selesai. Ya tujuan saya adalah S1, kemudian tujuan saya adalah menjadi pendeta, sekalipun juga banyak tantangan sih, banyak kekurangan sih ya. Seperti itu, tapi saya jalani. Saya juga tidak artinya dalam kehidupan kita bukan diperhadapkan dengan tidak berkecukupan ya, tetapi semuanya cukup saja ya, karena ya semua jadi cukup untuk saya dan tidak menjadi sebuah beban. Jadi jalani semuanya ya, sampai kemudian saya lulus di tahun saya ujian tahun 92, November 92, kemudian wisuda Februari 93. Itu saya wisuda. Kemudian saya mulai masuk vikariat itu Oktober 93. Oktober 93, kalau kita berhitung sekarang kurang lebih sekitar 27 tahun ya. 27 tahun Ibu sudah berkecimpung untuk memantapkan langkahnya Ibu menjadi hamba Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik Bu. Menariknya seperti ini.
Saya garis bawahi tadi bahwa ibu berangkat dari masa muda ibu yang memang memang sudah meniatkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian ibu sudah mulai aktif, dimulai dari teruna, pelayan teruna. Saya juga pengajar sekolah minggu loh. Pengajar sekolah minggu lagi. Nah, kemudian ibu bergaul dengan orang-orang yang notabene memang menghabiskan hidupnya di jalur pelayanan. Kemudian ibu kuliah keluar dengan seperti yang ibu ceritakan bahwa ibu berangkat dengan bukan dalam kategori keluarga yang cukup mumpuni, karena semua juga tahu bahwa di masa itu untuk menjadi seorang pendeta itu cukup mahal. Untuk di zamannya, setahu saya beberapa teman-teman yang sudah jadi pendeta di angkatan 90 sampai 90 saya 87 di 80-an lah sampai di 90, pendeta itu cukup sulit untuk masuk di sekolah pendeta. Itu setahu saya, karena beberapa teman-teman yang sudah jadi pendeta pun mengatakan untuk masuk di sekolah pendeta itu ada banyak seleksi bla bla bla, mantapkan hati dan segala macam. Nah, menarik kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ibu, ya puji Tuhan. Ya. Kalau buat saya itu puji Tuhan bahwa memang satu yang kita ambil garis bawahi bahwa ketika kita memantapkan langkahnya kita untuk berada di garis pelayanan Tuhan, Tuhan senantiasa mencukupkan, melebihkan segala yang kita punya. Nah, pertanyaan saya nih Bu, ibu jadi pendeta nih, dari vikariat sampai pendeta. Saya yakin banyak suka dukanya. Ibu pasti pernah terpeleset, mungkin pernah satu kali jatuh kemudian bangkit lagi, atau dapat momen-momen tersulitnya itu ibu menghadapinya dengan trik-trik seperti apa, atau ada pengalaman rohani gimana nih Bu? Iya, ya setiap orang punya kekurangan ya, setiap orang punya masalah. Ya ada satu saat kita ini bagaimana ya, bagaimana ya. Ada satu saat kita merasa tidak mampu, pengen berhenti di situ. Ya mau berhenti kah? Tapi saya pikir masa sih sampai di situ saja sih, masa dengan segala kekurangan kita kemudian kita berhenti. Ya memang harus berusaha keras ya, harus tetap melihat fokus. Saya bisa, Tuhan juga menyertai saya. Jadi ya itu saya bisa lampaui masa-masa susah saya, ya masalah-masalah saya bisa melampauinya. Jadi saya melihatnya bahwa saya bisa, saya harus melampauinya, dan saya juga melihatnya Tuhan pasti berkati saya deh. Tuhan juga pasti pelihara saya. Jadi Tuhan memelihara saya, Tuhan yang pilih saya. Karena saya juga sampai sekarang saya melihat bahwa memang Tuhan pilih saya. Jadi memang Tuhan pilih saya dan saya milik Tuhan dan saya pasti diberkati. Masalah tantangan, masalah demikian, masalah apapun dalam tantangan itu saya pahami, saya bisa lampaui. Ya sekalipun mungkin kita marah, kita jengkel, kita sedih, ya udah hadapi. Tapi pernah nggak nih Bu, ibu pengen berhenti? Ada perasaan pengen berhenti jadi pendeta, atau mungkin merasa ada di titik jenuh, atau mungkin ya bahasa anak muda saya cukup kapok dengan mungkin isu miring yang datang, atau mungkin tingkat kebosanan rutinitas ibu yang setiap minggu hanya bergulir dengan Alkitab mulu, dengan renungan melulu, atau mungkin pernah ibu merasa kalau gimana nih? Saya jadi pendeta tahun 94, 11 Desember 94. Tahun lalu saya 25 tahun. Ya, kemudian saya di Shalom itu setelah menikah tahun 95. Jadi saya di Shalom dari 95, dari pendeta Mora Simatupang. Ada 7 pendeta. Mora Simatupang, kemudian pendeta Charles Kapo, kemudian pendeta Yuliana Tetelepta, kemudian pendeta almarhum Nel Napitupulu, setelah pendeta Peter Soisa, kemudian Bapak Nelson Salo, dan terakhir Pak Nestor. Ya, jadi dalam perjalanan itu berbeda-beda pendeta ya. Dan titik terendah saya itu ketika pendeta Yuliana Tetelepta. Bukan apa-apa sih, karena pada waktu itu suami memutuskan untuk berhenti bekerja.
Jadi berhenti bekerja secara ekonomi kami ada di titik terendah ya. Kemudian prinsip beliau Pendeta Yuliane Tetelepta bahwa ini ladang saya, ini pelayanan saya. Jadi dan pada waktu itu Shalom kan masih bisa juga dihandle dengan satu pendeta tanpa yang lain ya. Ya jadi pada waktu itu ini ladang saya dan dia berusaha untuk, maksudnya tidak salah buat saya itu sesuatu menjadi bagian dan tanggung jawab seorang pelayan ya. Jadi dia menghandle nanti kemudian jika last minute tidak sakit atau apa kemudian atau tidak ada di tempat maka saya yang melayani. Jadi ada satu pendeta kami bergumul berdua bersama suami ya sama Pak Andi. Ini gimana? Udah saya mundur aja ya. Jadi itu yang saya ingat dalam masa-masa kependetaan saya, pelayanan saya juga di Shalom. Udahlah mundur aja toh tidak dipakai. Jadi saya pendeta buat apa ya? Terus tidak ada pelayanan. Kemudian dari segi ekonomi saya juga butuh kalau saya pelayanan kan saya dapat viatikum. Ya. Paling tidak itu menjadi dukungan untuk keluarga dengan kondisi pada waktu itu. Itu titik paling saya rasa ini bagaimana ya, udah mundur aja ya, udah ini udah nggak usah melayani lagi. Itu yang saya merasa paling pergumulan yang paling luar biasa. Tetapi di situ juga itu kehidupan kerohanian secara roh saya itu luar biasa. Saya juga disatukan sebenarnya sesungguhnya dengan pendeta dalam satu roh dengan pendeta Yuliana ya. Jadi sekalipun itu saya tidak menyalahkan, tapi ini pengalaman dan kemudian ini juga pengalaman membuat saya down, membuat saya rasanya udah nggak usah lagi melayani, berhenti saja melayani. Tapi ya sekali lagi kemudian ya udahlah, saya ambil keputusan jalani saja, kita jalani saja, kita terus ya pasti Tuhan menyertai saya. Jadi masa-masa itulah yang saya alami. Kalau untuk sampai sekarang ya biasalah, ada like dan dislike, biasa objektif, aja ya. Ya like dan dislike, kalau mau dipikirin ya bikin sakit hati juga kadang-kadang. Tapi ya saya pikir saya semakin kesininya semakin saya juga melihat bahwa sekali lagi saya memang merasa bahwa saya milik Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai saya. Ya, jadi itu juga menjadikan saya artinya mau bilang setia itu jadi bagian dalam kehidupan. Nah, menarik nih. Ini ada satu pesan terselubung yang disampaikan sama Ibu Pendeta bahwa seorang pendeta hamba Tuhan seperti Ibu Christine pernah merasa bahwa saya nggak dipakai di ladang pelayanan Tuhan. Padahal kita punya talent, kita punya berkat dari Tuhan, mungkin melayani secara main musik atau menjadi guru sekolah minggu atau menjadi apapun itu dalam pelayanan kita. Ketika Tuhan memang sudah mau memakai kita, sejatinya sejauh mana kita berlari, tetap kita akan kembali ke dalam garis yang sudah perintahkan sama Tuhan. Pesan terselubung buat kita semua di Jemaat Shalom. Nah, Bu, kami ambil tema setia ini. Kenapa Ibu menjadi narasumber kita di edisi perdana ini? Karena satu, menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Butuh kesetiaan yang benar-benar 100%. Butuh memantapkan langkah kita, pilihan kita, benar-benar tekad kita bulat, baru kita bisa masuk ke dunia itu. Sama Bu dengan kondisi sekarang ini Bu, di masa pandemi COVID-19 ini, orang banyak bertanya nih Bu, sebenarnya tujuan dari ibadah online ini kan seperti dua mata sisi uang koin. Nah, buat sebagian orang itu kita menganggapnya bahwa ini kesempatan, chance buat kita untuk berkumpul bersama keluarga, menghadirkan Tuhan bersama keluarga di dalam tengah-tengah keluarga kita, bagaimana sosok ayah, sosok kepala keluarga bisa hadir untuk menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga. Namun sebagian orang juga menganggap bahwa hanya mampir lihat opening act-nya saja di channel YouTube kemudian pergi, kan? Nah, saya mau nanya nih secara kerohaniannya Bu. Mohon izin secara kerohaniannya. Sebenarnya metode-metode ibadah seperti ini, tips and triknya supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya kita bisa semakin setia. Kan ini kan cobaan nih Bu. Ya. Dengan rutinitas kita hanya biasa ke gereja, kan? Ya walaupun
ya 50-50 lah, saya katakan seperti itu. Isi dalam gereja itu 50-50 lah. 50% yang beribadah dengan taat, 50% yang hanya menjalani rutinitas. Apalagi dengan zaman tren ibadah online seperti ini. Tips and triknya supaya kesetiaan kita tidak memudar itu seperti apa, Bu? Ya, kalau saya lihat sih masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya juga ada satu kesempatan yang besar Tuhan berikan untuk kita supaya kebangunan, saya selalu membawakannya mungkin di khotbah, kebangunan rohani keluarga itu muncul karena di situ kesempatan kita untuk beribadah ya. Saya melihatnya secara positif ya, hal yang terjadi ya, hal yang terjadi bagaimana secara ibadah-ibadah yang kita lakukan itu secara online ya, yang kita lakukan ini melibatkan semua. Sekalipun juga saya lebih menginginkan juga bagaimana keterlibatan seluruh keluarga di dalam ibadah. Artinya kita tidak perlu, ibadah online mungkin kita bikin dengan model-model yang berbeda ya, model-model berbeda seperti minggu pertama mungkin full, minggu kedua khotbahnya aja, minggu ketiga kita bikin bagaimana, di mana semua terlibat, yang akhirnya kita memberikan kesempatan kepada keluarga untuk terlibat, bapak terlibat menjadi doa pembukaan atau yang membawa doa penutup ya, kemudian kita masuk di khotbahnya saja, kemudian yang demikian, sehingga kemudian kegiatan ibadah persekutuan ibadah keluarga itu menjadi sesuatu yang kemudian punya jiwa ya, punya satu kekuatan di dalam kita untuk mengatakan saya bertumbuh dalam iman saya. Jadi saya bertumbuh dalam iman saya. Kita juga akan melihat ibadah-ibadah online itu dengan dinamikanya. Maka saya juga mungkin bagaimana kita membuat satu ibadah kreatif ya, ibadah kreatif yang mungkin dulu diadakan di Shalom itu secara ibadah minggu, kita ibadah kreatifnya bagaimana ya ibadah kreatifnya ya secara online, tapi modelnya bagaimana. Saya juga lagi berpikir begitu, bagaimana ya ibadah kreatifnya tapi kita rancang, maksudnya tim multimedia, timnya ini merancang dengan Muger, dengan tim-tim yang lain yang bisa, yang kemudian ini menjadi satu hal yang dia, Bu, dicari. Kalau kita bicara nih untuk merangsang jemaat untuk boleh beribadah, entah itu modelnya kita sediakan dengan model ibadah kreatif ataupun ibadah dengan struktural lengkap GPIB kita, ataupun seperti apa model ibadahnya, tidak mudah, Bu, untuk mengajak orang ibadah. Ya. Tidak mudah, saya yakin itu, Bu. Karena saya pun pribadi ada masa di mana ketika istri ngajak ke gereja, saya pun itu tidak mudah, apalagi dengan gaya ibadah online seperti ini. Nah, ibadah online, lawan terbesar kita adalah ketika kita bicara online, mungkin seperti media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, atau mungkin ketika kita mampir channel YouTube, akan lebih interest kita ya melihat channel-channel YouTube hiburan yang lain ketimbang YouTube ibadah. Itu seperti apa itu, Bu? Ya memang sih kembali ke diri kita sendiri ya semuanya. Saya juga merasa, kami juga merasa awal-awalnya juga, tapi memang harus ada satu yang memotivasi. Dalam keluarga itu harus ada satu yang memotivasi. Kalau tidak ada, ya sudah. Enggak akan ada. Jadi harus ada yang memotivasi di dalam keluarga, yang memotivasi ibadah itu, apakah bapak atau ibu yang tidak akan pernah berhenti untuk mengajak. Kalau berhenti ya itu ya. Karena memang kami melihat tantangan kami sebagai tim multimedia menyajikan sebuah konten yang bisa menjadi tontonan menarik, juga menambah wawasan jemaat, itu tidak mudah. Ya. Nah, sedangkan kita mau ngajak orang ibadah konvensional hari Minggu saja itu cukup berat. Mengajak orang untuk turut ambil bagian dalam berpelayanan cukup berat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus berjibaku dengan ibadah online yang terus dikejar dengan jam tayang dan lain-lain. Nah, tambah lagi kita belum tahu beban
dari jemaat kita masing-masing di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Nah, dari sisi pandangan rohani Ibu seperti apa nih? Misalnya kalau saya tanya seperti ini, Bu. Apa sih yang mesti jemaat lakukan? Ada pengharapan apa sih? Apa sih yang Tuhan mau kasihkan kepada kita? Apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita di masa pandemi COVID-19 ini? Baik itu kita harus beribadah secara online di rumah masing-masing, kemudian kita sadar atau tidak sadari ekonomi menurun, kemudian juga mungkin dengan anak-anak sekolah diliburkan. Ini kan semua menjadi beban pemikiran di tiap-tiap rumah tangga nih. Nah, kita kesampingkan aja dulu dengan beban hidupnya. Untuk ibadah online aja itu seorang Susah. kepala keluarga, seorang ibu atau mungkin seorang anak untuk ngajak ibadah itu susah, beratnya minta ampun. Menurut Ibu nih, apa yang Tuhan mau katakan pada kita tentang ini, Bu? Ya sebenarnya kalau saya ngambil sisi positifnya saja bahwa Tuhan mau katakan kuatkan keluargamu ya. Jadi Tuhan mau mengatakan di sisi dalam masa pandemi ini, ayo kalian berkumpul dalam keluarga, dan berkumpul dalam keluarga itu ya juga berarti ayo kamu menempatkan Tuhan yang utama. Memang ya kalau mungkin saya juga berpikir apa iya orang berpikir seperti saya ya. Jadi mungkin apa ya, tapi saya berpikirnya seperti itu. Apa iya orang berpikir seperti saya, tapi masa pandemi ini Tuhan mau kan kita ayo berkumpul di rumah saja, berkumpul bersama keluarga. Dan masa pandemi ini berarti bahwa manusia nggak bisa apa-apa kan, tapi Tuhan bisa kan. Jadi ini mau katakan manusia tidak berdaya, tetapi Tuhan yang berdaya, Tuhan yang punya kuasa. Maka mari kita cari Tuhan. Jadi di situ mari kita cari Tuhan. Ya kita apapun yang terjadi kita tidak sangka terjadinya seperti ini, tetapi Tuhan berkuasa, Tuhan punya kuasa. Jadi mari kita cari Tuhan. Jadi mari kita datang kepada Tuhan ya. Mari kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mencari Tuhan ya berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri di dalam ibadah. Maka mari kita beribadah. Ibadah minggu, ibadah keluarga. Kalau kita lihat ada ibadah-ibadah yang lain, anak-anak muda, GPIB juga ada ibadah pemuda, ibadah anak-anak ya. Itu yang saya lihat seperti itu sih. Sebenarnya Tuhan mau berkata kepada kita bahwa manusia nggak punya apa-apa, tapi Tuhan yang berkuasa. Maka karena manusia yang tidak punya apa-apa, Tuhan yang berkuasa, ya mari kita datang kepada Tuhan ya. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Seperti itu. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Closing yang menarik. Sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas, Bu. Karena memang kami sediakan konten ini hanya sebagai sharing iman, perkara iman, pengalaman-pengalaman rohani kita terhadap jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa garis besar yang saya tandain dari proses perjalanan Ibu Pendeta. Yang pertama bahwa kata siapa menjadi pelayan itu susah. Enggak. Menjadi pelayan itu bukan karena siapa-siapa, juga bukan karena orang tua, bukan karena kondisi ekonomi, tapi yang pertama karena hati kita mau melayani Tuhan. Yang kedua, apabila Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sejauh pasti mana memberkati. kita mau lari, kita akan kembali ke jalan Tuhan. Jadi saya juga mau bilang untuk para hamba Tuhan, jangan takut kekurangan, jangan takut merasa kurang. Layani saja, maka Tuhan akan memberkati ya. Melayani saja dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati. Jadi ya layanilah, jangan layani apa yang bisa kita layani saja. Jadi jangan malas ya, jangan menyerah. Kemudian jangan berpikir bahwa kita akan berkekurangan. Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Ya, untuk pelayan siapapun mau yang apalagi yang muda-muda ya, dengan kondisi apapun, mari kita melayani, memberi nilai pada diri kita dengan pelayanan. Ya, memberi nilai itu adalah ya tentu kita juga harus menambah pengetahuan, memberi nilai juga tentu dengan etika, dengan attitude, maka kita punya nilai. Maka Tuhan juga bilang ya, Tuhan berkata bahwa siapa yang setia kan siapa yang setia sampai akhir dia akan memberikan mahkota kehidupan. Tuhan yang juga berkata, hai hambaku yang setia, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar ya. Jadi ketika kita setia pada tanggung jawab yang kecil,
Tuhan juga akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Satu hal, jangan takut berkekurangan, ada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, banyak yang akan kami bahas. Namun memang karena keterbatasan waktu yang kami siapkan, tetap percaya bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, sesuai dengan yang tadi Ibu Christine sampaikan, bahwa Tuhan sudah berkata, jangan takut berkekurangan hanya karena melayani Tuhan. Karena ketika kita mau setia kepada Tuhan, semua akan dicukupkan. Itu poin utama kita pembicaraan sore hari ini. Jangan lupa tetap bersama dan ikuti perkembangan dari konten-konten kami di channel YouTube GPIB Shalom. Dan katakan pada teman, katakan pada saudara Anda, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, agar semua pemberitahuan konten terbaru, ibadah terbaru, Bapak Ibu boleh tetap mengetahui notifikasi dari handphone atau dari perangkat gadget Anda. Sekali lagi, subscribe, like di channel YouTube GPIB Shalom, nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati, dan ayo kita Ngopi sore. ngopi yuk.